Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti Amelia dengan NIM 2011178 kelas P6F. Tujuan saya bikin video ini untuk memenuhi tugas yang dimana mata kuliah pengembangan materi Al-Quran dan Hadis yang dimana diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Syarifah 7HR MA. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu kedudukan Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kedudukan Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Kedudukan Al-Quran merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dimana sebagai pedoman umat manusia hingga akhir zaman. Dalam sumber hukum Islam ini, kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum yang pertama. Kedudukan Al-Quran juga merupakan sebagai pedoman utama bagi umat Islam yang dijelaskan dalam buku pendidikan agama Islam yang disusun oleh Bahrul Ilmi. Yang dimaksud dari pedoman utama ini adalah tidak boleh ada satu aturan pun yang bertentangan dengan Al-Quran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi Al-Quran. Al-Quran juga berfungsi sebagai penyempurnaan kitab-kitab suci sebelumnya. Fungsi ini hadir karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya dan Nabinya. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran membawa tugas menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu. Nomor 2 yaitu sejarah perhimpunan dan pembukuan Al-Quran. Penghimpunan Al-Quran dalam sejarahnya berlangsung selama 3 periode, yaitu yang pertama pada masa Rasulullah SAW, yang kedua pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, media yang dipakai kala itu memang sederhana sekali, bahkan seadanya. Mengingat fasilitas yang sangat terbatas, misalnya dengan menggunakan pelepah kurma dan daun kering, dan masih banyak juga dengan yang lainnya. Yang kedua, Al-Quran pada masa Abu Bakar. Berawal dari inisiatif Umar bin Khattab, Umar mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Masa Khalifah Utsman bin Affan ini, pengumpulan Al-Quran dilatar belakangi oleh meluasnya perbedaan pendapat di antara kaum muslim dengan tentang penulisan dan bacaan antara yang benar, terutama setelah wilayah Islam yang semakin meluas ke bagian utara. Selanjutnya itu pembukuan Al-Quran, yang dimana pembukuan Al-Quran ini pun dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar. Dan Khalifah Abu Bakar kemudian melakukan kodifikasi atas pengumpulan naskah-naskah Al-Quran, dan kodifikasi Al-Quran ini ditandai dengan penyusunan Al-Quran dalam satu naskah yang rapi berurutan. Penulisan Al-Quran ini telah dimulai sejak masa Rasulullah SAW masih hidup. Selanjutnya yaitu nomor 3, yang dimana nomor 3 ini membahas tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran adalah atau merupakan suatu hal atau peristiwa yang luar biasa pada masa Al-Quran. Pada Al-Quran ini yang terjadi melalui Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana yaitu sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang yang ragu dan untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa. Namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran, kenabian, dan keabsahan risalahnya atau muhasabah. Di sini saya akan selanjutnya yaitu nomor 4, yang dimana berkaitan dengan pertanyaan apa yang Anda pahami tentang penafsiran Al-Quran dengan metode tahlili. Berikan satu contoh ayat dengan
penafsiran metode tersebut beserta penjelasan tafsirnya. Baiklah, yang pertama itu pengertian metode tahlili. Metode tahlili adalah metode menafsirkan Al-Quran yang berusaha menjelaskan Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan juga menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Contoh pada tafsir bi al-Mansur. Contohnya adalah penjelasan Nabi Muhammad terhadap surah Al-An'am yang dimana yang berbunyi allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin laika lahumul amnu wahum muhtadun. Lapas bizulmihim dalam ayat di atas oleh Rasulullah SAW ditafsiri dengan al-syak. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman itu nomor 5, yang dimana pertanyaannya berikan satu contoh hadis sahih, kemudian berikan penjelasan mengenai status kesahihan hadis tersebut. Di sini saya mengambil hadis tentang akhlak, yang dimana artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Alasannya karena para perawi memiliki sifat dobit, tidak mempunyai cacat atau illah atau tidak mengandung zat atau kejanggalan. Nomor 6, yang dimana pertanyaannya syarat kesasihan hadis dari segi matan. Dari kesesahan atau dari segi matan, di sini jelaskan dari Muhammad Al-Ghazali meringkas, yaitu hadis dari segi matan yang pertama yaitu hadisnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, hadisnya kemudian tidak bertentangan dengan rasionya. Yang ketiga, yaitu tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih dari hadis. Yang keempat, yaitu hadis tidak menyalahi fakta-fakta sejarah. Dan terakhir yaitu hadis yang bersambung langsung dengan Rasulullah SAW, dan orang-orang yang meringankan hadis tersebut adalah adil dan kuat hafalannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu dipertanyakan tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.